Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irodata Silmgafa. Saya Prodi PPKN dari Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas PGRI Kanjuruhan Malang. Oke, di sini saya mau berbagi hasil tentang pemikiran saya di sebuah diskusi buku yang saya ikuti di Gramedia Kayu Tangan pada tanggal 18 minggu kemarin. Buku yang dibahas ini adalah karyanya Dr. Andri Vasiskus dengan judul Filsafat Indonesia. Lah, Dr. Andi sendiri memiliki suatu pemikiran, yakni suatu pertanyaan, adakah filsafat Indonesia? Adakah filsafat Indonesia? Dengan pertanyaan ini, kita mungkin pernah mikir kenapa sih pertanyaan ini sangat penting. Karena kalau kita nggak tahu Indonesia punya filsafat sendiri atau tidak, kita juga akan bingung memahami jati diri kita sebagai bangsa, apalagi dalam memahami Pancasila. Lah, dari pemaparan Dr. Andri Vasiskus Gultom, Magister Filosofi, beliau menjelaskan bahwa buku ini muncul awalnya dari rasa ragu dan penasaran tentang apa itu sebenarnya Indonesia dalam konteks pemikiran. Lah, selama ini Indonesia lebih dikenal karena kekayaan alamnya, tetapi menurut beliau kita juga punya kekayaan yang lain gitu, yaitu cara berpikir atau sumber daya pemikirnya, bukan hanya sumber daya alamnya yang sangat banyak dan dikenal luas oleh dunia luar atau negara-negara luar. Lah, artinya Indonesia sebenarnya punya potensi pemikiran sendiri, tapi belum banyak digali. Lalu kita akan membahas tentang pengulas pertama, yaitu Dr. Hippolytus Christophorus di Kewell. Dia juga adalah dosen UB Universitas Brawijaya, menjelaskan bahwa pembahasan ini penting sebagai bentuk refleksi dari sisi budayanya. Beliau juga bilang dalam filsafat atau suatu pemantik yang sangat menarik, yakni semakin abstrak pemikiran justru semakin dekat dengan kebenaran. Lah, itu sangat menarik karena saya pikir-pikir juga kita yakini dari sesuatu yang abstrak. Beliau juga menekankan bahwa kita harus percaya diri bahwa filsafat Indonesia itu ada. Beliau juga membedakan antara logika, rasio yang kuat dari barat dan rasa yang lebih kuat dari timur. Lah, keduanya menurut dia ini harus digabung, bukan dipisah. Lah, kemudian pengulas yang kedua yakni Profesor Dr. Peter Sartian menjelaskan dari sisi yang lebih nyata. Beliau mengatakan bahwa negara bisa maju kalau punya dasar filsafat yang kuat. Contohnya, dia memberikan contoh yakni seperti Cina dan Jepang. Mereka maju karena tetap memegang cara berpikir khas mereka sendiri. Jadi filsafat itu bukan cuma teori, tetapi juga bisa mendorong kemajuan suatu negara. Itu pemulas yang kedua. Dia juga doktor dari Universitas Majung. Kalau kita bicara tentang hubungan antara filsafat Indonesia dengan jati diri warga negaranya, sebenarnya ini sangat erat kaitannya melalui filsafat Pancasila. Kita tidak hanya diajarkan untuk menghafal nilai-nilai Pancasila, tetapi kita juga memahami cara berpikir yang ada di baliknya. Artinya, jati diri sebagai warga negara Indonesia bukan hanya soal identitas formal seperti memiliki KTP atau cuman tinggal di Indonesia, secara administrasi gitu, tetapi lebih dalam lagi, yaitu bagaimana kita berpikir, bersikap, dan mengambil keputusan berdasarkan nilai-nilai tersebut. Misalnya ketika kita menghadapi perbedaan pendapat, apakah kita memiliki ego sendiri atau justru mengutamakan musyawarah. Nah, dari situ sebenarnya terlihat apakah kita sudah memahami Pancasila secara filosofis atau belum. Lah, jadi filsafat Indonesia membentuk pola pikir warga negara agar lebih sadar nilai, bukan hanya sadar mengikuti aturan saja.
Nah, selanjutnya jika kita melihat dari sisi tantangan kebangsaan saat ini, pemikiran dalam buku karyanya Dr. Andri Franciscus Gultom, Magister Filosofi, sangat relevan. Saat ini Indonesia sedang menghadapi berbagai tantangan seperti krisis identitas, arus globalisasi, hingga kecenderungan meniru budaya luar tanpa filter. Contohnya kayak pakaiannya juga kita kayak secara tidak sadar meniru banyak jin-jin gitu kan. Banyak generasi muda yang lebih mengenal budaya luar dibandingkan nilai-nilai lokalnya sendiri. Terkadang bahasa daerahnya saja nggak paham. Dalam konteks ini, buku tersebut memberikan jawaban bahwa Indonesia perlu kembali menggali sumber pemikirannya sendiri. Artinya kita tidak boleh hanya menjadi konsumen pemikiran, tetapi juga harus menjadi produsen pemikiran. Dengan begitu, Indonesia tidak hanya ikut arus dunia, tetapi juga memiliki arah dan identitas yang jelas sebagai bangsa. Selain itu, konsep filsafat Indonesia bersifat beragam atau fragmentaris juga menjadi jawaban atas kondisi Indonesia yang plural. Indonesia tidak bisa disatukan dalam satu cara berpikir saja, karena setiap daerah memiliki nilai dan kearifan lokal yang berbeda. Justru dari keberagaman itulah muncul kekayaan pemikiran yang menjadi ciri khas Indonesia. Namun keberagaman ini tetap membutuhkan satu titik temu agar tidak menimbulkan perpecahan. Disinilah Pancasila berperan sebagai dasar menyatukan berbagai pemikiran tersebut. Gitu. Terakhir, jika kita lihat dari opini pribadi saya sebagai mahasiswa, saya cenderung setuju dengan argumen yang disampaikan oleh penulis, yaitu Dr. Andri Franciscus. Saya setuju bahwa filsafat Indonesia itu ada, tetapi tidak dalam bentuk tunggal. Pendekatan yang tidak memaksakan satu definisi justru lebih sesuai dengan kondisi Indonesia yang beragam ini. Karena Indonesia kan Bhinneka Tunggal Ika, beragam-ragam tapi tetap satu. Alasan saya setuju. Alasan saya setuju adalah karena realitas sosial Indonesia memang tidak bisa disederhanakan. Jika dipaksakan menjadi satu bentuk filsafat yang kaku, justru akan menghilangkan kekayaan budaya yang ada. Namun, saya juga melihat ada tantangan ke depan. Jika filsafat Indonesia terlalu dianggap bebas dan beragam tanpa arah yang jelas, maka akan sulit untuk menjadikannya sebagai dasar yang kuat dalam kehidupan berbangsa. Mungkin itu. Oleh karena itu juga, menurut saya penting untuk tetap menjadikan Pancasila sebagai landasan utama agar keberagaman pemikiran tersebut tetap memiliki arah yang sama gitu. Dari sini saya menyimpulkan bahwa filsafat Indonesia bukan sesuatu yang selesai tetapi masih terus berkembang. Itu menurut keyakinan saya, menurut perspektif saya. Dan sebagai generasi muda kan, saya punya peran penting untuk terus menggali dan juga memahami, mengembangkan pemikiran tersebut agar tetap relevan kan, dan juga berkembang dengan berubahnya zaman. Mungkin saya akan menyimpulkan sebagai penutup ini, simpulannya yakni menurut filsafat Indonesia itu sebenarnya ada, tetapi bentuknya tidak tunggal, melainkan tersebar dalam budaya dan cara hidup masyarakat kita. Jadi menjadi orang Indonesia itu bukan cuma soal identitas, tetapi juga soal bagaimana kita berpikir dan memahami kehidupan ini. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya Irodato Silmi Kafah, pamit